Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi karrama al-insan wa amarahu bis-sidqi wan-nasihati wal-amanah wa nahahu 'anil kadhibi wal-ghishi wal-khiyanah. La ilaha illa huwal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qudwatana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam suasana sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, atau yang sering juga disebut dengan Idul Kurban. Ya. Kurban ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyinggung tentang sejarah anak cucu Adam. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba' ibnai Adam bil haqq, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya. Ayat ini bercerita tentang dua anak Adam, ya. Watlu 'alaihim naba' ibnai Adam bil haqq. Iz qarraba qurbanan, kedua anak Adam ini pernah suatu ketika disuruh berkurban. Ya. Itu dalam Al-Quran dikatakan iz qarraba qurbanan, ketika mereka diperintahkan untuk berkurban, mempersembahkan apa yang dia miliki. Itu dalam penjelasan ulama, anak Adam ini satu bernama Habila dan satunya bernama Qabilah. Ya, jadi ada dua. Satu Qabilah, satu Habila. Ya. Masing-masing anak ini punya profesi yang berbeda, ya. Punya pekerjaan yang berbeda. Ya. Qabilah ini ketika pertama kali diperintahkan untuk berkurban, ya, surah makro bari Allah Ta'ala, no? Apa yang dia kurbankan itu adalah dalam riwayat gandum basoginaro gandum makafah, ya, terigu makafah, atau kita di Bugis biasa disebut dengan terigu cecokan. Ya. Artinya dia cari gandumnya yang paling jelek. Yang paling jelek dia kurbankan. Ya. Sementara Habila ini ketika diperintahkan untuk berkurban, dia memilih hewannya yang paling bagus dan gemuk. Ya. Jadi ternyata perintah berkurban ini memang sejak Nabi Adam. Ya. Cuma berbeda dengan kita sekarang ini. Pada saat Nabi Adam itu, umatnya, anak cucunya Adam ini dulu bisa berkurban dengan gandum, boleh berkurban dengan terigu. Ya, seandainya kita masih ada hukum itu, ya tentu kita akan berkurban dengan bawang merah, bawang putih. Tapi tidak, berbeda dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
ketika disuruh berkurban ini, ya, begitu tadi dia mempersembahkan, Qabilah ini mempersembahkan hartanya yang paling jelek, sementara Qabilah mengorbankan hartanya yang paling bagus. Ya, makanya hati-hati kalau berkurban nanti, jangan sampai yang kita kurbankan itu adalah kambing yang terkurus di Makassar. Jangan sampai kita berkurban dengan sapi yang paling kepuruk, ya, kulitnya di Makassar. Karena banyak itu, banyak. Mungkin berkurban, iya muka. Coba garek tanya panitia, berapa harga kurban tak? 2,5 juta. Adakah yang 1,200,000? Ya. Adakah yang 1,5 juta? Kenapa di sana cuma 1,700,000? Ya, padahal dia tahu sih, kalau harga sapi itu sudah mencapai 16,5 juta, 17 juta, 18 juta, malah ada sapi yang sampai 35 juta. Ya. Artinya kalau kita punya kelonggaran harta, masa gena di seseta, jangan makin menawar. Seandainya bisa kita mengatakan ada kurban, ada panitia kurban, kayak ada, berapa yang paling mahal? Kasih masuk nama aku di situ. Ya, cuma sebagian kita ini selalu mengatakan yang mana paling murah, kasih masuk mah di situ. Ya. Nah, inilah bedanya orang yang paham agama dan yang tidak paham. Kecuali memang kalau taraf ekonomi tak, memang cocoknya dengan kurban yang 2,200,000. 2 juta, minta maaf Kak, mau sekali Kak juga masuk di kurban yang 2,5 juta itu, 2,6 juta, tapi uangku kodong cuma 2,1 juta. Adakah itu? Ya. Nanti panitia mengatakan, ya nggak apa-apa sih, gabung-gabung. Ya, hadirin saya muliakan. Kemudian setelah berkurban ini ada riwayat yang mengatakan bahwa aturan main pada saat itu, ya, ketika setelah berkurban ini ada yang mengatakan bahwa fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika Habilah dan Qabilah ini berkurban, ada riwayat yang mengatakan ada yang diterima kurbannya dan ada yang tidak diterima. Siapa yang tidak diterima itu? Qabilah tidak diterima. Ya, mulai iri hati, mulai cemburu. Yang pada akhirnya juga pada waktu itu ada aturan bahwa ini anak cucunya Adam ini ketika melahirkan, kok jadiannya anak rioloro Nabi Adam itu yang keluar dari istrinya itu berpasang-pasangan. Ya. Kalau dia lahirkan laki-laki pasti ada juga perempuan. Selalu kembar-kembar. Ya, selalu kembar-kembar kalau melahirkan. Akhirnya karena mau dikembangkan manusia ini dalam sejarah perkembangan manusia, harus berkembang biak. Ya, secara biologis, bahwa kalau memang mau berkembang biak harus dikawinkan. Ya, ketika mau dikawinkan, ya, berlaku satu aturan bahwa kalau mau menikah dengan seorang perempuan, tidak boleh menikah dengan kembarnya. Artinya Qabilah ini kembar dengan seorang perempuan, tidak boleh menikah dengan kembarnya, harus kembarnya yang lain. Ya, Habilah juga ketika lahir ada juga kembarnya seorang perempuan. Kebetulan lalu sih kembarnya Qabilah ini kurang-kurang cantik. Kembarnya Habilah yang diterima tadi kurbannya itu cantik kembarnya. Pasti bilang Qabilah, tidak mau kak saya apa namanya, mau kak menikah dengan itu. Ya. Tapi maaf tak balik mungkin cantik ki kembarnya Qabilah.
kurang cantik kembarnya Habilah, sementara harus silang. Ya, Qabilah harus menikah dengan kembarnya Habilah, sementara Habilah harus menikah dengan kembarnya Qabilah. Itu aturan yang berlaku. Santiago kembarnya Qabilah. Akhirnya dia keberatan. Ketika dia keberatan pada saat itu muncul hasad, muncul iri hati, muncul sakit hati. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau seperti ini aturan yang berlaku, saya tidak mau terima. Apa yang terjadi? Terpaksa dia bunuh saudaranya. Dia bunuh, dia tikam. Dan itulah sejarah pembunuhan yang pertama yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan ketika Qabilah membunuh saudaranya yang bernama Habilah. Itu pertama pembunuhan yang terjadi di dunia ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata setelah dia bunuh saudaranya ini meninggal Habilah. Karena tidak terlalu banyak manusia yang lahir di muka bumi pada saat itu, ini Qabilah ini pusing tongji. Pusing tongji. Kenapa pusing? Yang bikin pusing dia, ini jenazahnya. Adik, ini jenazahnya saudaraku. Artinya ilmu tentang memakamkan, menguburkan jenazah pada saat itu belum ada. Belum ada ilmunya. Pusingnya. Ya, dalam riwayat dibaca, gopong terus itu. Dia gopong terus itu saudaranya. Ya, gopong pusing, mau dia apa? Bayangkan kalau tidak tahu orang memakamkan jenazah. Ya, sama misalnya kita tadi di sini belum peki, ada yang tahu cara mengurusi jenazah dimakamkan, bawa tadi orang tidak tahu kemana, keliling-keliling terus. Ya, tapi karena sudah ilmu tak pasti dibawa ke Sudiang, pasti dibawa ke Barwangi, karena sudah ada ilmu. Tapi pada zaman Nabi Adam ini, zamannya Qabilah ini belum ada ilmu tentang tata cara memakamkan jenazah. Akhirnya sama terus dia gopong terus itu jenazah Habil. Akhirnya pusing-pusing keliling, kenapa tiba-tiba Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Dalam Al-Qur'an Allah mengutus gurab, seekor apa namanya itu ya, dalam sebut situ jana ya. Burung apa namanya, elang ya burung elang ya. Ini burung elang ini ada saudaranya juga mati. Akhirnya dia napito iro silasur napalutu ya, kemudian nakasih lihat mentong itu Qabilah, nakasih lihat maka sama-sama ada sipta ini. Kau mati saudaramu, kau gopong, ini juga saudaraku, kupatui. Ya, kupatui terus. Ya, akhirnya apa yang terjadi pada saat itu, gurab ini, elang ini berhenti. Kemudian dia menggali tanah. Aki-aki niro, menggali-gali itu. Setelah itu dia masukkan saudaranya di situ, baru dia timbul. Melihat nih Qabilah, menonton nih, betul nih, ini cara yang paling bagus. Akhirnya itulah yang dituruti, itulah yang diikuti. Dia pergi juga ambil skop, dia ambil alat penggali, kemudian setelah itu dia masukkan juga saudaranya baru dikuburkan. Jadi guru pertama memakamkan jenazah dalam sejarah kemanusiaan itu adalah al-ghurab, burung elang. Ya, jana atau jana jana pertama yang ngajari manusia. Seandainya bukan jana, enggak tahu nih. Ya, itu yang jelas. Jana itu adalah guru kita, guru pertama menguburkan jenazah. Ya, hadirin yang saya muliakan. Ya. Saya ingin kembali bahwa berkurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali itu memang
sejak Nabi Adam. Cuma yang kita kenal berkurban dengan hewan itu kapan? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang kita ikuti. Tata cara berkurban itu, tata cara berkurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai orang yang akrab dengan Tuhan. Ya, kalau tidak salah pernah saya ceramahkan di sini bahwa Ibrahim itu dikenal sebagai Khalilullah, teman akrabnya Allah. Ya, saking akrabnya Nabi Ibrahim ini dengan Allah, ya, dia mengatakan, ya Allah, inni ra'aitu fil manami anni azbahuka. Ya. Ini Nabi Adam diwahyukan kepada Nabi Ibrahim diwahyukan kepada Allah, dari Allah untuk menyembelih anaknya. Makanya dia bilang sama anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Katudu-tulu kak nang yoni, saya lihat dalam mimpiku saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu nak? Ya, Nabi Ismail kecil ini mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Hai bapakku, sekiranya Allah memerintahkan kepadamu untuk menyembelihku, if'al, lakukan. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pegang bapak, lakukan bapak, insyaallah saya akan bersabar menerima takdir. Siap kak igiri. Jadi Ismail ini adalah anak yang turut kepada bapaknya, sabar menerima takdirnya. Sisi lain, Ibrahim juga adalah seorang hamba yang betul-betul siap mengorbankan apa yang dia miliki demi at-taqarrub ilallah, demi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah hikmahnya berkurban orang. Kita berkurban itu tujuannya bukan mau ditahu, bukan mau dilihat, tapi yang diuji di sini adalah keimanan kita. Bagaimana kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau kita berkurban, mau ditahu, mau dicerita baik, jangan mau kita berkurban. Jangan. Tujuan kurban itu, inti kurban itu adalah, intinya adalah bagaimana dekat dengan Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita cintai, kita kurbankan kepada Allah. Ya, inilah hikmahnya. Kenapa orang berkurban? Ya, kita persembahkan apa yang kita miliki demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dikatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan tulangnya, bukan kepalanya, bukan pahanya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan Anda yang mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak? Apakah Anda termasuk orang-orang yang riya, mau ditahu, mau dikata? Ya, ini intinya kurban di sini. Kalau memang kita ada niat ya, untuk berkurban, coba pilih harta yang paling bagus, kemudian perbaiki niat bahwa saya ini berkurban lillahi ta'ala, littaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ya, tata cara berkurban itu banyak sekali ya. Ya. Termasuk hikmah dari kurban itu ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa berapa jumlah bulu kurban yang kita akan kurbankan itu segitu juga dosa yang mau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabilan nih ada yang bisa menghitung bulu-bulunya sapi, berapa kira-kira jumlahnya bulu-bulu sapi itu. Jadi semakin gemuk sapinya, semakin banyak bulunya, semakin banyak bulunya, semakin banyak dosa yang dihapus. Itu hikmahnya di situ. Ya. Yang kedua, kurban yang kita kurbankan ini, hewan yang kita kurbankan ini seperti sapi atau kambing akan ada di hari kiamat di samping tak, angkeko samping tak, melihat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
mendampingi kita di pengadilan akhir. Ya, misalnya kita hidup di dunia ini umur tak 70-80 tahun, ya, berapa tahun kita sempat berkurban berturut-turut. Alhamdulillah saya selama hidup sempat berkurban 30 kali. Dalam kita 20 sapi, 30 sapi yang dampingi. Ya, ini setengah mata ada sapi doko atau sapi macommo. Ya, kambing-kambing tak juga pilih kami yang paling bagus ya. Ya, dalam beberapa hadis itu dikatakan kambing yang paling bagus itu adalah kambing yang warna putih dan gemuk. Ya. Ini ada pengalaman saya itu setiap mau kurban itu istriku suruh Kak Pi cari kambing yang paling gemuk putih. Nah susahnya dicari di Mekah karena sering berkurban di Mekah. Jadi keliling saya bilang sama tukang penjual kambing, "Tiga namli ahsan wajh. Adakah kambing yang cantik?" Apa kata penjual kambing? Mana ada kambing yang cantik? Yang cantik itu adalah cewek. Ya, hadirin yang saya muliakan. Artinya apa? Pilihlah apa yang kita mau kurbankan itu hewan yang sehat. Hewan yang sehat. Makanya kan kalau kita mau berkurban, kita itu tidak dianjurkan berkurban dengan hewan-hewan yang cacat. Misalnya hilang tanduknya satu. Orang tua itu ketat, tidak mau. Ya. Malah saya pernah ditanya seorang jenderal di Jakarta, temannya Pak Haji Hasanuddin ini, "Ya Ustaz, saya dengar tidak bisa berkurban orang dengan sapi betina. Harus pi jantan." Akhirnya saya bilang, jangan dulu ku jawab Ki Puan. Tunggu dulu nanti ku jawab Ki. Ternyata saya kembali buka buku. Kenapa sapi jantan itu afdal dibanding dengan sapi betina? Ternyata agama kita ini memang sangat mempertahankan keberlangsungan hidup. Artinya kalau mungkin berkurban jangan Ki kurbankan iko dong sapi betina tak. Karena nanti perkembangbiakan hewan itu tidak berlanjut. Ya, tidak berarti tidak boleh. Tapi afdalnya sapi jantan. Kenapa? Karena nanti kalau kau berkurban dengan sapi betina, kau akan merusak populasi. Perkembangbiakan hewan-hewan itu. Ya, tidak berarti bahwa tidak boleh. Tidak boleh. Cuma sebaiknya dianjurkan sapi yang jantan. Ya, supaya tidak merusak perkembangbiakan ya, atau populasi hewan yang kita kurbankan itu. Kemudian yang perlu juga diingatkan bagi orang-orang yang mau berkurban ini, gunakanlah pisau yang tajam. Ya, tukang sembelih terutama diingatkan ya. Nanti di hari kurban sudah siap nih orang berkurban, coba pergi periksa itu. Pergi periksa orangnya itu, tukang jegal itu. Itu sangat disunnahkan itu untuk menyembelih dengan parang yang tajam. Kenapa? Karena kalau tumpul itu menyiksa hewan. Kita baca di situ kenapa tidak boleh? Karena menyiksa hewan. Bisa jadi kita bikin hewan itu 2 kali disembelih. Bayangkan kalau di GMI begini, ternyata belum bisa mati, tapi sakit nih kodong. Ya. Paling afdal itu ada dua urat sini ya. Ya, urat yang besar di sini itu yang kita prioritaskan bagaimana putuskan cepat itu. Putus, ada daging ada tulang. Ada di sini. Saluran darahnya 2 itu. Ya, tinggal corona. Ya, tapi tabe dia sunnahkan yang tajam, yang panjang. Kalau tidak tajam pisaunya, Pu Imam dibawakan cepat batu masan. Sini dulu Pu Imam pisau tak kuliah itu kurang tajam. Sunnah itu sunnah. Yang kedua, kalau bisa tutup matanya itu sapi kok dong. Supaya tidak melihat itu pisau.
Makanya tukang-tukang jegal di Saudi Arabia itu ketika tidak sama kita, kalau mau menyembelih pu bilala itu, pu imam itu, siap-siap mau kok, ngambil tomi betul masannya. Ada sapi lihat tuh, jangan, saya kasih lihat itu. Tidak boleh. Ya, jangan kasih lihat. Ya, jangan sampai sama mau kita, misalnya mau digere, ya, mau digere sama company. Sudah tidak lama Mbok, tidak lama ku sembeliku. Ini dalam penyembelihan kurban ini tidak boleh. Sebaiknya sembunyi-sembunyi kita. Nanti mau gege baru pergi ambil bangku perantak. Gimana siap nih? Sebentar. Jangan selalu makasih melayang-layang perantak di depannya sapi itu. Ada tolong itu perasaannya kok dong. Ada perasaan. Ini kita baca dalam kitab ini. Ya. Kemudian yang perlu juga diingatkan ketika kita berkurban, daging kurban kita itu sepertiga untuk pemilik, sepertiga untuk kerabat dan tetangga, dan sepertiga ini itu untuk fuqara dan masakin. Ya, jangan sampai ada yang berkurban, nah tanya panitia, sapi berapa memang kita punya? 70 kilo, muka 50 kilo daging saya nak. Tidak boleh, harus sepertiga. Sepertiga itu pun dibagi 7, karena 7 yang punya. Tidak boleh kita monopoli. Misalnya sapi 60 kilo, tak 20 kilo, ya kita mau ambil 10 kilo, tidak boleh itu. Harus 20 bagi 7. Itu jika. Berapa itu? 20 bagi 7. Ya, 2 kilo, 3 kilo. Ya, banyak tong itu mau ambil banyak. Saya mau berkurban Pak Jasarudin, tapi kasih kak pahanya 2. Tidak boleh, tidak boleh. Karena pembagiannya itu sepertiga untuk yang berkurban. Ini pun 7 ki ini sepertiga ini. Kemudian sepertiganya untuk kerabat dan keluarga. Ya, bukan juga orang miskin, tapi sahabat, keluarga, tetangga. Kemudian yang sepertiganya ini khusus untuk fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan miskin. Ya, tapi kalau banyak sekali makan daging, jangan pakai ambil. Tapi biasa tahu kan kita ambil berkahnya sedikit, tapi kalau berkurban kan nanti kasih sedikit dagingnya nah. Ngapain? Motong kak bikin sambal goreng, motong kak bikin nasi kari. Ya, nanti kalau kita bikin nasi kari berbau, cium tetangga kak tidak ada dagingnya, berdosa gitu. Makanya agama kita sepertiga juga untuk tetangga. Ya, tapi ada 1 kilo ini 2 kilo untuk sapi kurban bisa dibagi-bagi. Ya, seperti itu. Jangan monopoli. Pernah saya temukan seseorang ini mengajak, ayo kita berkurban. Kalau kau berkurban sama saya 20 kilo ku kasih. Tidak boleh, tidak boleh. Ya. Malah dalam aturan agama kita juga ini sebagai pemilik kurban itu harus menyiapkan biaya penyembelihan. Ya. Misalnya dia Sanudin bertindak sebagai panitia kurban, harus bicara dengan tukang menguliti penyembelihnya berapa kebiayaannya satu sapi. 300 no, cukup gitu. Ya, siapkan 300 bagi 7. Ya, berarti kali 50.000 tak lah. Jadi dari anggaran berkurban kita, kalau misalnya kita sepakat 2.500.000, berarti 2.500.000 per orang tambah 50.000. Biaya mengulitinya, biaya ininya. Ada tong itu yang sibuk, dia punya kurban itu saya mau ambil kepalanya, saya mau ambil kulitnya, nanti tulang-tulangnya itu kasih orang, saya mau yang ambil semua. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, apa nih artinya kita berkurban? Ya, apa artinya kita berkurban? Jadi banyak sekali aturan-aturan agama kita yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan telah dijabarkan oleh ulama kita ketika kita berkurban kembali melihat itu aturan-aturan.
Intinya berkurban itu adalah at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana mau berkurban orang yang ada utangnya? Ya, kalau ada utang tak, tidak dianjurkan berkurban. Susah makan tak, tidak dianjurkan berkurban. Susah belanjanya anak tak dan istri tak, masih ada utang-utang sekolahnya, tidak usah berkurban. Ya, apalagi yang banyak utangnya cuma ya beda juga kalau utang yang kita bikin-bikin ya. Utang yang kita bikin-bikin itu ambil kredit di bank 20 miliar ya, kita bikin-bikin itu. Ya, tapi kalau utang yang asli dalam artian susah makan kalau tidak berutang, itu utang-utang asli itu. Tapi kalau utang yang dibikin-bikin, ya ambil kredit 2 miliar, 3 miliar, persoalan lentongi ceritanya itu. Ya, jadi kalau memang susah kehidupan tak, jangan makin berkurban. Tapi ketika kita punya pelonggaran dan kita mampu mengatur ekonomi kita dengan baik, ini uang sekolahnya anakku, uang dapur, uang ini, oh, mau kasih sisihkan sedikit, insya Allah bisa banyak berkurban. Itu yang hebat. Mudah-mudahan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala macam ingat untuk berkurban, dan kita akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada lana fi maqamina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la maytan illa rahimta wa la daynan illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuriha wa ajr Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين.